أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Radio Roja 756 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan juga pendengar Roja TV dan juga Radio Roja, semoga Allah taala senantiasa melindungi kita, memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Dan bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan sabar kita berharap Allah Ta'ala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa serta kesalahan kita. Barangkali sebagian kita sudah mendengar ya terjadinya gempa di daerah Banten dan terasa sampai Jakarta juga sekitarnya, yang kita di sini juga terasa. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan balaknya, dan yang ditimpa bencana dan musibah, tentu kita berharap Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan ganti yang lebih baik, tentu saja jadi sarana untuk menghapus dosa dan kesalahan. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala hammin wala adha hatta syaukatu syaukaha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari penyakit, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba, maka disegerakan ukubah atau sanksinya dalam kehidupan dunia ini. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan kepada kita, kita dibiarkan bergelimang dengan perbuatan dosa kita, dan nanti akan dibalas sempurna pada hari kiamat.
sebagaimana Nabi bersabda, idza aradallah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallah bi'abdihi asy-syarra amsaka bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, maka disegerakan akibat dosa dia di dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, maka dibiarkan dia dengan dosanya dan akan dibalas dengan sempurna kelak pada hari kiamat. Sehingga kita ketika mendapatkan musibah, bala, uqubah, apapun bentuknya, yang harus dikedepankan yang pertama kali adalah itu semua tidak lepas dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berada pada persangkaan hambaku. Yang ketiga adalah kita harus berprasangka buruk kepada diri kita. Hendaklah kita menuduh diri kita untuk mengakui akan dosa dan kesalahan. Dengan demikian kita mengakui akan kebesaran Allah Ta'ala dan mengakui akan betapa kecilnya kita, betapa lemahnya manusia. Untuk selanjutnya kita segera mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah, kepada maghfirah, ya, yaitu istighfar. Apa itu maghfirah? Istighfar itu thalabul maghfirah. Apa al-maghfirah? Definisi al-maghfirah disebut oleh para ulama, ya, diantaranya oleh Ibnu Taimiyah. Apa definisinya? Yaitu wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Wiqayatus syarr, ya, perlindungan dari akibat perbuatan buruk, perlindungan dari bencana, tentu saja musibah, wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub, bersama dengan itu dihapuskannya dosa-dosa. Oleh sebab itu para salafus soleh, ya, tentu mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun, seperti yang disebut oleh Qatadah dan juga oleh ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan yang lainnya. Disuruh untuk memperbanyak istighfar dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diantara keutamaan istighfar, selain definisinya tadi adalah dilindungi oleh Allah Ta'ala dari akibat buruk perbuatan dosa, bersama dengan itu dihapuskan dosa. Kalau itu diterima, dosa kita dihapus, akibat yang seharusnya kita alami dari perbuatan dosa itu oleh Allah Ta'ala dihalangi, ya. Kemudian diberikan banyak kebaikan, hujan yang berkah, ya, kemudian harta yang cukup, buah-buahan, anak-anak, sebagaimana dalam surat Al-Jin, ya, dari ayat ke-9 sampai 11. Tolong dilihat. Surat Nuh, surat Nuh, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum,
hendaklah kalian mohon ampun, hendaklah kalian istighfar kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Ghaffara, maha pengampun, maha pengampun, menerima ampunan kita di siang hari, menerima ampunan kita di malam hari. Apa yang terjadi? Maka Allah Ta'ala akan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan dikirim oleh Allah Ta'ala dari langit air hujan yang cukup, sehingga tidak membuat bencana, apakah banjir atau longsor dan yang lain. Diberikan apa? Air hujan yang cukup. Kemudian juga diberikan anak-anak, harta, wa yumdibkum bi amwali wa banina. Allah Ta'ala akan mencukupkan kita dengan harta dan anak-anak. Kemudian wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara, dijadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Itu semua mimbabil misal, contoh-contoh dari apa? Dari kehidupan yang memang diperlukan oleh manusia untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang senang, kehidupan yang menang, barangkali begitu. Ya. Oleh sebab itu, mari kita mohon ampun pada Allah Ta'ala atas segala dosa kita. Mari kita banyak beristighfar. Wa fil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan salah satu bentuk ketaatan. Istighfar merupakan salah satu dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu jaminan Allah bagi orang beriman dan bertakwa akan diberikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan jaminan keberkahan bagi yang memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, ancaman akan adab ketika melakukan sebaliknya. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri, qura bisa negeri, bisa desa, bisa kota, bisa provinsi, ya, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka ini sebagai sebuah syarat, ya. Maka apa? Benar-benar kami akan membukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, ya. Akan dibukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi mereka sebaliknya, mereka mendustakan Allah, ya, tidak beriman, tidak bertakwa. Beriman kemudian dicampur aduk dengan lawan dari keimanan, kekufuran, dicampur aduk dengan yang bisa membatalkan keimanan, diantaranya kesyirikan, ya. Kemudian banyak perbuatan maksiat, mereka mendustakan Allah, maka akan kami adab atas perbuatan mereka. Oleh sebab itu, mari kita semua mohon ampun kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus disadari bahwa ketika Allah Ta'ala menurunkan adabnya, sanksinya, ternyata itu merupakan maksud kehendak baik Allah kepada hambanya. Idza aradallah bi'abdihi al-khaira, ya.
Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, maka akan disegerakan akibat dosa tersebut, alias balaknya, uqubah, sanksinya di dunia ini. Dan kalau Allah menghendaki keburukan, wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra amsaka bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, maka dibiarkan dia dengan dosa-dosanya, dan nanti akan dibalas kelak pada hari kiamat. Ya. Dan dalam sebuah hadis, bagi orang-orang yang dapat musibah, ketika bersabar dalam menghadapi musibah, maka orang-orang yang diselamatkan dari bencana itu iri kelak dari kiamat. Ya, seandainya aku dicoba dan diuji atau diberikan bencana dengan cara yaitu digunting-gunting badannya dengan gunting, ya, maka itu lebih baik bagi saya ketika mendapatkan hal tersebut, ya, yaitu berupa apa? Berupa balasan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diberikan cobaan di atas dunia ini, ya. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Yawaddu itu sangat ingin, sangat besar keinginan, ya. Siapa? Ahlul afiyah, orang-orang yang mendapatkan afiyah, keselamatan, ya. Kapan dia berkeinginan? Nanti kelak di hari kiamat. Dari kiamat. Hina yu'ta ahlul bala'i tsawab. Ketika orang-orang yang mendapatkan bala, yang mendapatkan ujian, yang mendapatkan cobaan, mendapatkan pahala. Dengan apa? Dengan cara apa mereka yang tidak mendapatkan bala tadi? Dengan kata-kata apa? Seandainya mereka dulu di dunia, kulit-kulit mereka itu digunting-gunting dengan gunting, diiris dengan gunting. Bisa kita bayangkan, ya, daging kita, kulit kita diiris dengan gunting. Nah, namun pada zaman di dunia kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari apa? Dari bala, dari musibah. Namun ketika mendapatkan bencana itu, kita harus bersabar dan harus husnudzon kepada Allah Rabbul Alamin untuk mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Nabi juga mengajarkan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Kita minta kepada Allah keselamatan, ya. Nah, di sini mengabarkan, memberitahu pada kita bahwa orang-orang yang mendapatkan balasan dengan sebab dulu mendapatkan bencana di dunia, bala di dunia, ya, itu diinginkan oleh orang yang dulunya tidak mendapatkan. Namun kalau sekarang jangan kita menantang, ya Allah silakan uji saya, ya, apalagi uji saya semaumu, naudzubillahi min dzalik. Tidak boleh, ya. Kita tidak tahu mampu atau tidak. Kita berlindung dari berbagai macam fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Bencana juga fitnah, kesyirikan fitnah, perbuatan bid'ah fitnah, perbuatan maksiat fitnah, musibah, bala, bencana itu fitnah, semuanya fitnah. Nah, kita minta dilindungi oleh Allah Ta'ala, ya.
berdoa kepada Allah Ta'ala, justru minta keselamatan. Namun ketika mendapatkannya, ya itulah kita dituntut untuk bersabar. Ya, pertama sikap kita adalah itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita berprasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, kita berprasangka buruk kepada diri kita. Apa maksudnya berprasangka buruk kepada kita? Ini adalah dosa saya. Ini dosa saya. Apakah ada orang yang tidak berdosa? Tidak ada. Kullu bani Adam khata'. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang dia menyadari akan dosa dan kesalahan, dia pasti akan lari kepada Allah Ta'ala. Ya. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Ta'ala. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus menerus dalam dosa. Wala bisuru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sementara mereka sadar, tidak menerus-menerus dalam dosa. Nah, ketika kita istighfar dan dianjurkan kapan saja dan di mana saja, karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, selain itu kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang memang kita harapkan dan memang dijelaskan baik Al-Quran maupun As-Sunnah, baik dalam ayat Quran atau hadis, bahwa di antara sebab agar kita terhalang dari bencana musibah adalah hendaklah kita menghidupkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menghidupkan, ya, memakmurkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Dan pembahasan kita masih pembahasan tersebut. Ya. Dan kita berharap ketika dengan ikhlas, siapapun dia, siapapun mereka, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dibimbing oleh para ulama di dalam menjalankan hal tersebut, sehingga tidak memahami persoalan secara parsial. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dikenal bagaimana memahami persoalan secara komprehensif, menyeluruh, totalitas, tidak sebagian. Ya, pemahaman yang sebagian parsial ini bisa menyebabkan kepada kutub-kutub ekstrim, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kita tahu bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan betapa kencengnya di dalam memegang amar ma'ruf munkar sehingga melampaui batas. Ekstrim kanan siapa? Kata beliau dalam Majmu' Fatawa, sudah saya bacakan pada antum pada kesempatan yang lalu, Al-Khawarij, Asy-Syiah, Al-Mu'tazilah, sehingga menjadikan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara mengangkat senjata kepada penguasa. Ada ekstrem kiri, ya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meluruskan pemahaman orang terhadap firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, kalian wajib untuk menjaga diri kalian sendiri. Ya, tidak akan mencelakakan kalian orang-orang yang tersesat setelah kalian dapat hidayah. Maka di sini dia mikirkan dirinya sendiri, kemudian dipahami tidak perlu ngurusin orang lain. Dalam pengertian tidak perlu mengajak kepada kebaikan, tidak perlu mencegah dari kemungkaran. Ekstrem kiri. Nah, ekstrem kanan, ekstrem kanan. Tengah-tengah, jalan tengah. Mari kita perhatikan diri kita dan juga orang lain. Dan ternyata ketika kita memikirkan orang lain, pada hakikatnya adalah untuk memikirkan diri kita. Itu kalau dibangun di atas pemahaman, ketika saya memberi kepada orang, itu untuk saya.
yaitu untuk mendapatkan ridhonya Allah Rabbul Alamin. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami yang beri makan kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah, tidak menginginkan ucapan terima kasih dan balasan. Ini bagi yang memberikan bantuan pada orang. Adapun yang dibantu, ya tetap harus ucapan terima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah orang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah keseimbangan, ya, keseimbangan yang ada, sehingga keridhaan Allah yang turun kepada keduanya. Begitu pula dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan ekstrem kanan sehingga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, hingga mengangkat senjata atas nama amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Begitu pula kepada mereka yang tidak mau sama sekali. Nah, sekarang kita mau melakukannya, tapi ada aturannya. Orang sekarang bilang ada SOP-nya, ada manhajnya, dan sudah kita bahas sampai sekian kali pertemuan. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas itu melekat dan kita menyadari dan memahami dengan benar. Kemudian selanjutnya adalah kita masih dalam pembahasan, yaitu apa? Kapan gugur kewajiban untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan dan tangan. Adapun dengan hati tidak ada kondisi. Tidak ada kondisi kecuali satu, harus mengingkari dengan hati. Tidak senang, tidak ridho, membenci perbuatan mungkar, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari perbuatan mungkar. Itu harus ada, ya. Karena sebagaimana disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, kalau tidak seperti itu maka sudah tidak ada imannya. Sesuai dengan hadis Nabi apa? Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Maka kalau sudah tidak dengan hati, tidak ada keimanan sedikit pun. Nah, mari kita perhatikan perkara tersebut, ya. Kemudian sudah kita bahas beberapa kondisi waktu yang lalu, ya, di mana waktu kemarin masih 3 perkara, ya. Yang keempat seperti yang pernah saya sampaikan, ini yang penting, pendapat jumhur, yaitu apa? Amma in kana la yahsya aw la yuhsya minal mukhalatah wuku' mahdhurin mimma sabaq wa baqahu yanfa'un nas fa hadza qad yata'ayyan alaihi al-baqa wa tarkul uzlah. Ya. Yang keempat, apabila seseorang itu tidak mengkhawatirkan ketika bersama dengan orang lain, bersama dengan manusia, tidak dikhawatirkan terjadinya perkara-perkara yang tidak diinginkan, ya, seperti apa? Mahdzur, yang dilarang, tidak bersama dengan mereka, ya, tidak berbuat kemungkaran berbarengan atau tidak menambah kemungkaran lebih besar, ya, maka ini bersama dengan mereka lebih bermanfaat, ya, bersama dengan mereka lebih bermanfaat, ya, daripada apa? Menyendiri. Dan sudah saya sampaikan hadisnya bahwa apa? Al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun, wa fi riwayah a'dhamu ajra, ya, minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, ya. Rawahu At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Orang mukmin yang bergaul dan bersama dengan orang lain, maka dan bersabar atas keburukan yang menimpa, yang diberikan oleh mereka, ya, itu lebih baik daripada tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan keburukan yang ditimpakan. Nah, keburukan atau al-makruh yang tidak disukai, ya, seperti apa sehingga membuat gugur untuk mengingkari kemungkaran bagi mereka,
terhadap mereka dengan lisan dan dengan tangan. Hati tetap. Dan ketika kita menampilkan dan mensyiarkan syiar-syiar Allah, ya, antum pergi sholat berjamaah ke masjid, setiap hari dilihat oleh tetangga yang tidak sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat sama sekali, itu juga sudah mengajak pada yang ma'ruf, karena mensyiarkan syiar Allah. Dan itu perkara yang besar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Dan orang mukmin cermin orang mukmin yang lain. Al mukmin mir'atul mukmin. Nabi bersabda, orang mukmin cermin bagi orang mukmin yang lain. Sehingga ketika Anda pergi sholat ke masjid, ya, boleh jadi Allah Ta'ala membuka hatinya, ya, oh ya, rajin ke masjid, rajin untuk berbuat kebaikan, rajin bersedekah, rajin berbagi, ya, yang dikenal dengan dakwah bil hal. Ya, kalau tidak begitu, tidak dilihat oleh orang lain. Ketika nilai-nilai, ya, lebih-lebih nilai-nilai universal yang diakui bersama, seperti kejujuran, kesetiaan, tidak mengkhianati perjanjian, kemudian saling membantu yang lemah, yang memerlukan, itu nilai-nilai universal. Sampai sekarang itu orang berbuat dan diviralkan karena kejujuran, ada dompet jatuh dikasihkan, difoto, diviral. Memang seakan-akan merupakan perkara yang sudah mahal, langka. Bantu orang langka, karena sudah nafsi-nafsi. Nah, kita yang mengerti agama, kita menyebar dimanapun kita berada, di situ kita berbuat, di kantor, di pabrik, kejujuran, kesetiaan, memenuhi janji, itu dilakukan. Maka ini semua merupakan dakwah bil hal. Pada sebagian orang itu merupakan apa? Langka. Betul kan sekarang banyak diviralkan, padahal cuma sandiwara, tidak sebenarnya. Ini kalau yang sebenarnya kemudian dimakmurkan, disebarkan, diagungkan syiar tersebut, bagaimana? Ya tentu akan memberikan dampak, mengajak orang pada kebaikan, bukan pencitraan. Sebagian pencitraan, berbagi dalam rangka untuk dapat piala citra, ya, itu. Sehingga di make up sedemikian rupa dengan bedak yang namanya juga citra, barangkali begitu, ya. Tapi ini ikhlas karena Allah Ta'ala, karena ilmu yang sudah dipelajari. Ini juga amar ma'ruf, ya. Adapun nahi mungkarnya dengan hati tidak boleh, tidak. Dengan lisan, dengan tangan, itu ada batasannya. Bisa gugur, ya. Yang pertama karena banyaknya kemungkaran sudah kita bacakan, kita dengarkan bersama. Nah, adapun kondisi yang kedua, ya, dulu kondisi yang pertama adalah banyaknya fitnah dan kemungkaran. Kondisi yang kedua, minal ahwal allati yasqutu fiha wujubul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa hiya al-ajzu al-hissi. Ya. Kedua, kondisi dan keadaan yang menggugurkan kewajiban amar ma'ruf munkar adalah al-ajzu al-hissi. Apa al-ajzu al-hissi? Yaitu keterbatasan fisik. Nah, itu. Lemahnya fisik. Keterbatasan fisik. Wa hadza wadih la yahtaju ila bayan. Ini jelas, tidak perlu penjelasan, ya. Nah, artinya apa? Fa inna man ajaza 'anil qiyam bi amalin tuliba bi ajazan hissiyan lam yukallaf bih. Ya, orang yang memiliki kelemahan, keterbatasan untuk menegakkan amar ma'ruf munkar. Kelemahan apa? Ajazan hissi. Ya. Lemah fisik. Maka tidak dibebankan baginya. Sama dengan man ajaza 'anil jihad. Seperti orang yang lemah untuk diajak berjihad di jalan Allah dengan sebab lima radihi wa arjihi aw lidhahabi basarihi aw ghairdalik, karena sakit, karena pincang, karena buta, ya,
apalagi sampai maaf idiot, nggak ada kewajiban ya, pincang untuk jihad nggak bisa. Tapi amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan dan tangan masih bisa kalau punya kemampuan dan kekuasaan. Tapi memang kalau orang buta, orang kena stroke, orang sakit, ya macam-macam lah dengan berbagai penyakit yang memang itu merupakan udzur syar'i, maka gugur kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan dan lisan, tapi dengan hati tidak bisa, tetap ada. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, maka nafi makna al-ajazil hissi. Ya. Yang ketiga adalah yang semakna dan serupa dengan keterbatasan fisik. Wa dzalika idza kana yalhaquhu min jarahi makruhun mu'tabarun fi isqatil wujubi anhu. Yang demikian itu apabila ketika dia menegakkan amar ma'ruf munkar dengan keberaniannya dia mendapatkan makruhun mu'tabarun, perkara yang tidak diinginkan tapi yang mu'tabar, yang dianggap oleh syariat ya menjadi alasan gugurnya kewajiban. Nah, apa saja nanti ya. Dan ini berdasarkan dua hadis ya. Pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri di mana Nabi bersabda sallallahu innallaha la yas'alul abda yaumal qiyamah hatta yaqula ma mana'aka idza ra'aital munkar an tunkirahu fa in laqanallaha abdan hujjatahu qala ya rab rajautuka wa fariqtu minan nas. Rawahu Ibnu Majah di Sahih Al-Albani. Allah Ta'ala sungguh akan bertanya kepada hamba pada hari kiamat. Apa saja ditanya oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala bertanya, apa yang menghalangi kamu ketika engkau melihat kemungkaran kemudian engkau tidak mengingkari kemungkaran tersebut? Maka jika Allah Ta'ala telah mentalkin hamba ya dengan hujjah yang disampaikan, artinya Allah Ta'ala menolong dia untuk memberikan jawaban dengan apa? Maka hamba itu ditalkin oleh Allah Ta'ala, ya Rabb rajautuka, ya Allah aku mengharapkan ampunanmu, jangan siksa aku. Wa fariqtu minan nas, dan aku juga khawatir yaitu dicelakai oleh manusia, ditinggal dicelakai oleh manusia. Nah, ini dalil yang dijadikan oleh para ulama gugurnya kewajiban dengan lisan dan tangan, tapi dengan hati tidak bisa. Ya, dakwah bil hal tetap jalan, syiar tetap jalan. Nah, namun makruhun mu'tabarun seperti apa? Keburukan yang dijadikan sebagai standar oleh syariat, apa ukurannya? Nanti akan kita jelaskan. Ya, al-makruh al-mu'tabar di sini. Ya. Hadis yang kedua adalah hadis Hudzaifah bin Yaman. Gugurnya kewajiban dengan tangan dan lisan ketika ada keterbatasan, semakna dengan keterbatasan fisik tadi, yaitu apa? La yanbaghi lil mu'min an yudilla nafsah. Qalu kaifa yudillu nafsahu? Qala yata'arrad minal bala lima la yutiquhu. Rawahu At-Tirmidzi, juga di Sahih Al-Albani. Ya, tidaklah seyogyanya bagi orang mukmin untuk menghantarkan dirinya kepada kehinaan atau menghinakan dirinya. Bagaimana seorang menghinakan dirinya? Yaitu dia menghantarkan dirinya kepada bala, kepada bencana yang tidak mampu dia pikul. Itu ya, dia menghantarkan dirinya. Itu artinya kalau tidak mampu berarti sama dengan bunuh diri. Bahasa orang sekarang bunuh diri. Ini tidak boleh. Cuman seperti apa ya ketidakmampuan dalam pengertian itu? Adza yang tidak menyenangkan, makruhun, perkara yang dibenci. Nah, disinilah ya disebutkan haddul makruh al-mu'tabar syar'an, batasan sesuatu yang tidak disukai. Ya, seperti apa? Saya kalau mencegah orang-orang yang sedang minum minuman keras berkelompok, ada 10 orang preman, badannya tegap-tegap, di sampingnya ada celurit, ya saya bisa dibacok tuh. Bisa dibacok. Terus
ini sudah korina, sudah preman, minuman keras, ada celurit di sebelahnya. Ini dzon ghalib. Ini kalau sudah celurit sudah jelas ini doror, makruhun. Udah pasti, ini sudah jelas, tapi masih belum kena. Cuman kemungkinan besar, ini dibahas. Ya, apa saja? Apakah cuman orang yang anak kecil, anak SMP lagi asik-asik ciuman misalkan, anak SMP, ya, di atas motornya. Khawatirnya apa? Khawatir nanti dimarahi bapaknya. Ya, ini nggak masuk. Ya, khawatir anak SMP nanti dia bilang, Pak, emang urusan apa dengan saya? Wah, saya daripada dilawan anak seperti itu mendingan enggak. Itu apakah masuk? Tentu ini tidak. Ya, sebelum ini saya jawab dulu. Ya, nanti baru kita bahas. Ya, ini resiko apa? Ini kan risiko. Ada high risk kan gitu ya. Ada risiko tinggi, ada risiko sedang, ada yang rendah. Yang mana yang dianggap yang muktabar oleh syariat? Nah ini. Maka nanti setelah ada penjelasan, ayo mari kita hidupkan. Minimal ya ajak pada ma'ruf. Minimal misal ada kepada majelis ilmu. Disitulah dia akan tahu, disitulah dia akan belajar dengan ilmu, kemudian bisa mengambil sikap bukan karena hawa nafsu, tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan Quran dan Sunnah yang dibimbing oleh para ulama di dalam memahami Quran dan Sunnah. Ulama siapa? Ulama salafus saleh, para sahabat. Kita nukil nanti perkataan sahabi, perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in. Dengan demikian membuat ketenangan jiwa kita. Seandainya berbuat, ada dasarnya. Seandainya tidak berbuat, ada hukumnya. Seandainya bicara, kita punya argumentasinya. Seandainya kita diam, kita punya dalilnya. Dengan demikian, ya, kita di dalam segala tindak tanduk itu dibatasi oleh dalil, oleh bukti, oleh argumen Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salafus soleh. Ya, sehingga kita tidak kepedean merasa benar. Kenapa? Khawatir tidak terima oleh Allah Ta'ala, juga tidak ketakutan, tidak menjalankan sama sekali. Ya, maka kita dengan didasari oleh ilmu, insya Allah para ikhwan diberikan ketenangan. Karena memang al-ilmu yufidul yakin. Ilmu itu memberikan keyakinan. Yakin maknanya tenang. Ya, yakin itu maknanya tenang. Yakin dari kata aikona, aikonal ma'u, air tenang. Ida itma'anna, kalau air itu tenang, diam. Ya, nah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk, ya, terutama seperti yang sudah sering kita dengar, ya, bencana-bencana yang ada, bahkan angin di atas kita sudah menggoncangan tadi di sore dari Banten, ya, kemudian merembet ke Jakarta dan sekitarnya juga kita. Sebagian kita ada yang merasakan sampai ke sini, betul ya? Ya, sebagian, ada sebagian tidak merasa, ya, sebagian merasa. Dan inilah, ya, cobaan, ujian atau juga azab, bencana yang diberikan Allah Ta'ala. Yang pasti mari kita hendaklah berprasangka baik kepada Allah, banyak kita istighfar, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.